Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 terkait materialitas dan resiko. Sebenarnya apa sih materialitas itu sendiri? Materialitas adalah suatu konsep penting dalam audit yang digunakan untuk menentukan seberapa signifikan ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya, pada materi ini juga kita akan bahas mengenai mengapa materialitas itu penting. Yang dapat kita lihat dari 3 hal, yaitu pertama ada efisiensi audit, yang kedua ada pengambilan keputusan, yang ketiga ada opini audit. Kita juga akan mempelajari mengenai penetapan materialitas secara keseluruhan dengan 2 pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, kita akan juga mempelajari mengenai pengalokasian materialitas. Kita bisa lihat dari sudut pandang pertimbangan resikonya dan metode alokasinya itu seperti apa. Selanjutnya kita juga akan mempelajari mengenai resiko dari audit itu sendiri apa. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam resiko audit, unsur resiko audit, dan juga kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit itu dapat diterima. Selanjutnya pada materi ini juga kita akan membahas mengenai studi kasus. Berikut penjelasan materi pada hari ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas topik materialitas dan risiko audit. Sebelum mendalami materi lebih jauh, kita perlu mengetahui apa sih definisi dari materialitas. Materialitas merupakan konsep penting dalam audit yang digunakan untuk menentukan seberapa signifikan suatu kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Sederhananya, jika suatu kesalahan tidak akan mengubah keputusan seorang pengguna yang rasional, maka kesalahan tersebut dianggap tidak material. Lantas, mengapa sih materialitas itu menjadi begitu penting dalam audit? Pertama, materialitas membantu meningkatkan efisiensi audit. Dengan mengidentifikasi item-item yang material, auditor dapat memfokuskan perhatian pada area yang paling berisiko dan signifikan. Kedua, materialitas berperan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang material memungkinkan investor, kreditur, maupun regulator untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Terakhir, materialitas menjadi landasan bagi auditor dalam memberikan opini audit. Opini ini mencakup beberapa jenis, seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, atau bahkan penolakan untuk memberikan opini. Selanjutnya, kita membahas penetapan materialitas secara keseluruhan. Penetapan materialitas adalah proses menentukan ambang batas kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dengan kata lain, kesalahan di bawah ambang batas materialitas dianggap tidak signifikan dan tidak perlu dikoreksi. Penetapan materialitas melibatkan pertimbangan baik kuantitatif maupun kualitatif. Pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini biasanya menggunakan persentase dari indikator keuangan utama, seperti laba bersih, total aset, atau pendapatan. Pemilihan basis yang tepat bergantung pada karakteristik bisnis entitas yang diaudit. Misalnya, persentase dari laba bersih sering digunakan untuk entitas yang menguntungkan, sementara total aset lebih relevan untuk perusahaan dengan aset yang besar, seperti manufaktur. Selain itu, pendapatan digunakan untuk entitas dengan pendapatan yang cenderung stabil. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada penilaian subjektif terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Pendekatan ini biasanya mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor ukuran dan sifat entitas. Perusahaan yang lebih besar dan kompleks umumnya memiliki tingkat materialitas yang lebih tinggi karena kesalahan yang sama akan berdampak lebih signifikan pada laporan keuangan mereka. Yang kedua, lingkungan pengendalian. Jika sistem pengendalian internal perusahaan baik, auditor bisa lebih yakin dengan akurasi data sehingga tingkat materialitas bisa sedikit lebih tinggi. Sebaliknya, jika pengendalian internal lemah, tingkat materialitas perlu diturunkan. Yang ketiga, sifat industri. Industri yang berbeda memiliki risiko yang berbeda, sehingga tingkat materialitas juga dapat berbeda.
industri yang diatur secara ketat, seperti perbankan dan farmasi, memiliki persyaratan pelaporan yang lebih tinggi, sehingga tingkat materialitas mungkin perlu disesuaikan. Sedangkan, industri dengan risiko bisnis yang tinggi, seperti teknologi dan energi, mungkin memerlukan tingkat materialitas yang lebih rendah. Selanjutnya, tujuan penggunaan laporan keuangan. Pengguna yang berbeda memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, sehingga materialitas juga perlu disesuaikan. Investor, kreditor, atau pihak regulator memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Misalnya, investor mungkin lebih memperhatikan profitabilitas, sedangkan kreditor lebih fokus pada solvabilitas. Nah, setelah menentukan materialitas secara keseluruhan untuk laporan keuangan, maka selanjutnya adalah membagi atau mengalokasikan materialitas tersebut ke dalam akun-akun atau kelompok transaksi yang lebih spesifik. Tujuannya untuk menentukan batas kesalahan yang dapat diterima untuk setiap akun atau kelompok transaksi sehingga auditor dapat fokus pada area yang berisiko lebih tinggi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan saat mengalokasikan materialitas. Metode alokasi. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengalokasikan materialitas. Yang pertama, metode proporsional terhadap ukuran akun. Metode ini adalah metode paling sederhana. Materialitas dialokasikan berdasarkan proporsi saldo akun terhadap total aset atau pendapatan. Jika akun piutang usaha sebesar 20% dari total aset, maka materialitas yang dialokasikan untuk akun piutang usaha adalah 20% dari materialitas keseluruhan. Sederhananya, jika nominal piutang usaha sangat besar dibandingkan akun lainnya, maka auditor akan mengalokasikan bagian materialitas yang lebih besar untuk akun piutang usaha. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam akun piutang usaha bisa berdampak lebih besar terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, metode berdasarkan penilaian profesional auditor. Auditor yang menggunakan penilaian profesional untuk mengalokasikan materialitas berdasarkan pemahaman mereka tentang bisnis entitas, risiko-risiko yang dihadapi, dan juga pengalaman mereka yang dimiliki sebelumnya. Timbangan risiko. Konsep kunci dalam pengalokasian materialitas adalah risiko. Semakin tinggi risiko salah saji pada suatu akun, maka semakin rendah tingkat materialitas yang dialokasikan. Hal ini berarti auditor akan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat pada akun-akun berisiko tinggi. Dengan demikian, pembahasan mengenai materialitas telah selesai. Selanjutnya, kita akan memasuki bahasan mengenai risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Risiko audit, seperti materialitas, dibagi menjadi dua bagian berikut. Yang pertama, risiko audit keseluruhan atau overall audit risk. Risiko audit keseluruhan yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan. Risiko audit keseluruhan merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual atau individual audit risk. Risiko audit individual yang berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun, terutama karena beberapa akun memiliki tingkat kepentingan yang tinggi akibat besarnya saldo atau tingginya frekuensi perubahan transaksi. Berikutnya, risiko audit memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama adalah risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Unsur yang ketiga merupakan risiko deteksi atau detection risk.
Risiko ini adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Menurut Ahrens, model risiko audit membantu auditor menetapkan jumlah dan jenis bukti yang perlu dikumpulkan. Model tersebut dituliskan sebagai berikut. Dengan keterangan bahwa PDR atau Plan Detection Risk, yaitu risiko deteksi yang direncanakan oleh auditor. AAR atau Acceptable Audit Risk, yaitu risiko audit yang dapat diterima. IR adalah Inherent Risk atau risiko inherent. CR adalah Control Risk, yaitu risiko pengendalian. Selanjutnya, mari kita bahas faktor-faktor yang memengaruhi berbagai jenis dari unsur modal audit risk tadi. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk membantu auditor menentukan pendekatan audit yang tepat. Kita mulai dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, tingkat ketergantungan pengguna eksternal terhadap laporan keuangan yang diaudit. Semakin tinggi ketergantungan pengguna eksternal pada laporan keuangan, semakin rendah tingkat risiko audit yang dapat ditoleransi oleh auditor. Atau, pengguna eksternal yang sangat bergantung pada laporan keuangan menuntut tingkat kepastian yang lebih tinggi, sehingga risiko audit harus ditekan seminimal mungkin. Faktor yang kedua adalah kemungkinan klien memiliki kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Risiko keuangan klien yang tinggi menuntut kewaspadaan lebih besar dari auditor, atau kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada klien setelah audit menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tingkat risiko audit yang dapat diterima. Berikutnya, kita membahas faktor-faktor yang memengaruhi risiko inherent. Yang pertama, sifat bisnis klien. Risiko bawaan pada setiap jenis bisnis, khususnya untuk akun seperti persediaan, piutang, dan aset tetap, sangatlah bervariatif. Atau, sifat unik setiap bisnis memberikan karakteristik risiko yang berbeda, terutama pada pos-pos akun tertentu. Kedua, hasil audit sebelumnya. Mengabaikan temuan audit sebelumnya dapat dianggap sebagai kelalaian profesional bagi auditor. Ketiga, pihak-pihak yang terkait. Transaksi antara pihak berelasi memiliki kemungkinan salah saji lebih besar dibandingkan transaksi yang tidak melibatkan pihak berelasi. Yuk kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi risiko deteksi atau detection risk. Tingkat risiko deteksi sangat dipengaruhi oleh kombinasi dari risiko bawaan atau inherent risk, risiko pengendalian internal, dan tingkat risiko audit yang ditetapkan. Atau kemampuan auditor dalam menemukan kesalahan material dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko audit yang dapat ditoleransi. Faktor yang mempengaruhi risiko pengendalian. Ketika sistem pengendalian internal dinilai lemah dan risiko kesalahan bawahan tinggi, auditor harus melakukan pengujian yang lebih mendalam untuk mengurangi kemungkinan tidak mendeteksi kesalahan material. Atau, lemahnya pengendalian internal mengharuskan auditor untuk meningkatkan upaya dalam mengumpulkan bukti audit guna memastikan kualitas laporan keuangan. Pada akhirnya, kombinasi dari penilaian materialitas dan pengelolaan risiko audit memungkinkan auditor memberikan opini yang andal dan mendukung penyajian laporan keuangan yang wajar. Demikian pembahasan kami mengenai materialitas dan risiko audit. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kedua konsep ini dalam proses audit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!